Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan membahas balok dan kolom pada struktur. Itu sebenarnya termasuk ke dalam materi struktur beton bertulang, tapi kita akan fokus ke membahas balok dan kolomnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kolom. Nah, yang belum tahu kolom itu bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi menahan beban tekan dari balok dan pelat, kemudian menyalurkan beban tersebut ke pondasi. Kolom merupakan komponen utama dalam sistem struktur bangunan karena berperan menjaga kestabilan, kekuatan, dan keamanan bangunan secara keseluruhan. Untuk fungsi kolom itu sendiri, kurang lebihnya ini ada 4, yaitu yang pertama menyalurkan beban struktur atas atau balok dan plat ke pondasi, lalu kemudian menahan gaya tekan sebagai beban utama dan menjaga kestabilan dan kekakuan bangunan yang akan dibangun gitu. Dan yang paling penting dia tuh berperan dalam menahan beban gempa dan angin. Nah, ini tulangannya. Ini kolom yang sudah jadinya. Ini untuk letak pelatnya. Ini gambaran ketika akan berada di bangunan gitu. Nah, lanjut, ini ada contoh kolom yang berada di kolom struktur di area gedung C FPTI UPI. Ini ada beberapa kolom. Ini berada di luar. Dan ini salah satu kolom yang berada di dalam ruangan itu sendiri, yang dapat menopang bangunan atau gedung si area workshop ini. Nah, selanjutnya ada apa itu balok gitu. Yang belum tahu balok adalah elemen struktur horizontal yang berfungsi menahan beban lentur akibat beban dari plat, dinding maupun beban lainnya. Beban yang diterima balok kemudian diteruskan ke kolom atau dinding struktural dan selanjutnya disalurkan ke pondasi. Dalam sistem struktur bangunan, balok bekerja dominan terhadap momen lentur tetapi juga menahan gaya geser. Nah, kalau yang belum tahu, balok tuh seperti ini. Ini adalah balok. Dan ini balok tuh bisa menerima beban, kemudian diteruskan ke kolom dari si plat-plat atap ini gitu atau dinding. Nah, untuk fungsi balok itu sendiri yaitu pertama menopang beban dari plat lantai dan atap ini ya. Dan kemudian menyalurkan beban ke kolom atau dinding struktural seperti di gambar ini. Dan selanjutnya menahan momen lentur dan gaya geser. Jadi kayak menahan agar si kolom itu tidak terjadi geser atau si bangunannya itu atau si plat lantainya itu atau atapnya. Kemudian membantu menjaga kekakuan dan kestabilan struktur dan membentuk rangka utama bangunan bersama kolom gitu. Nah, ini ada contoh kolom di tempat yang sama di gedung C FPTI UPI. Ini ada di kolom struktur utama ya. Ini dan ini, kemudian ini yang arah sini. Nah, ini POV dari sini. Oke. Nah, kita masuk ke ciri-ciri kolom. Yang pertama tuh elemen strukturnya vertikal kalau kolom seperti ini. Jadi dia tuh pasti kalau kolom tuh pasti ke atas gitu, kayak pasti berdiri gitu. Gak bakal tiduran. Kalau yang tiduran ya pasti itu balok gitu kan. Nah, untuk kolom itu sendiri bekerja dominan menahan gaya tekan. Jadi si kolom ini fokus untuk menahan gaya tekan dari atas ataupun dari atas. Nah, kemudian umumnya terletak pada titik pertemuan balok. Nah, jadi kayak si kolom tuh kayak misalkan ini balok, di kiri dan kanan ada balok. Nah, pasti dia tuh akan berada di tengah-tengah si balok itu. Nah, kemudian runtuhan kolom bersifat kritis karena dapat menyebabkan runtuh total bangunan. Jadi kalau misalkan si
kolom ini runtuh, otomatis bangunan itu gak otomatis sih, tapi lebih tepatnya tuh si bangunannya tuh bakal lebih akan cepat runtuhnya gitu jika si kolomnya itu mengalami kerusakan gitu. Nah, untuk ciri-ciri balok itu sendiri, nah yang pertama itu dia akan menahan gaya geser akibat ban. Terus menerima beban dari plat lantai, atap, dan dinding, lalu kemudian menyalurkan beban ke kolom atau dinding struktural. Umumnya terbuat dari beton bertulang baja atau kayu. Terus memiliki tulangan tarik, tulangan tekan jika ada, dan sengkang. Nah, dan si balok ini terletak di antara dua kolom atau tumpuan misalkan dua lantai, jika di atasnya tuh ada lantai lagi, berarti harus ada kolom lagi gitu. Nah, berarti dia ada di tengah-tengah si antara tumpuan gitu, antara dua kolom. Kemudian keruntuhan balok umumnya tidak langsung menyebabkan runtuh totalnya suatu bangunan, berbeda dengan kolom gitu. Ini contohnya, ini kolom dan ini dalamnya. Seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.